Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Saya Penjaya kali ini akan meramalkan untuk kamu untuk hasil ramalan yang nomor 4 ya. Untuk kamu orang yang bersio tikus ya, saya akan mengambil urutan yang tadinya urutan pertama adalah sio tikus. Jadi saya mengambil hasil ramalan untuk yang keempat ya. Kita akan melihat edisi di bulan Oktober tahun 2022 ya. Selama 1 bulan ke depan itu bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi kehidupan negatif dan positifnya ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk kamu orang yang bersio tikus dengan tingkat kelincahan, gesit, dan tingkat kesuksesan, keberuntungan yang dicapai oleh orang sio tikus itu biasanya lebih cepat melambung tinggi ya. Tetapi juga itu semua berdasarkan grafik, terkadang naik turun, terkadang juga bisa baik, kadang bisa buruk adanya ya. Nah, jadi untuk orang sio kelinci, untuk orang sio tikus itu hampir sama dengan kemiripan dengan orang yang bersio kelinci ya. Nah, jadi kenapa di sini dengan orang sio tikus itu biasanya lincah dan gesit. Hampir sama juga dengan orang yang bersio kelinci juga ya. Cuman orang sio kelinci dia lebih lemah lembut dan sedangkan orang sio tikus dia lebih lincah, lancar, gesit ya, tapi dia tidak tanpa memikirkan sesuatu, berpikir panjang gitu ya. Nah, jadi untuk orang sio tikus itu dia lebih terpaut dalam apa yang memang dia ingin dia bicarakan gitu ya. Maksudnya dia bisa melakukan sebuah hubungan tata kerjasama, tapi dia juga bisa menaklukkan lawan. Nah, itulah bedanya untuk orang sio tikus dengan sio kelinci gitu ya. Nah, kita akan melihat dengan kelincahan dan kelihayan ya, dengan sebuah gesit. Apakah orang sio tikus ini baik-baik saja dengan melewati berbagai sisi negatif dan positifnya di bulan Oktober? Yuk kita akan melihat dari segi pertama. Pertama, untuk kamu orang yang bersio tikus, kita akan melihat gambaran perjalanan hidup kamu, baik buruknya akan kamu lalui itu seperti apa di bulan Oktober. Pertama ada kartu Uluru dan One Ring Circus ya. Nah, di sini perjalanan kamu, di sini siklus kehidupan kamu di sini sebenarnya kamu memiliki sebuah kekuatan ya, memiliki sebuah energi yang positif dalam apa yang bisa kamu tarik dalam sebuah keberkahan dan kelimpahan ya. Sehingga kamu bisa mencapai sesuatu hal yang lebih maksimal ya. Nah, jadi di sini yang salah di sini adalah kamu bisa menciptakan sebuah gambaran ekspresi di kehidupan kamu seperti apa. Kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam melawan ataupun menghadapi sebuah takdir hidup kamu. Di sini kalau saya adalah sebuah kebesaran dalam hidup kamu adalah tubuh dan jiwa kamu tuh lebih maksimal ya, lebih bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam berpengharapan tinggi. Maksudnya di sini adalah kamu bisa bekerja tanpa disuruh ataupun diperintah, tapi dengan kamu bisa melakukan sesuatunya dengan pemikiran kamu yang intuitif ya, pemikiran kamu yang cukup jelas dengan arah tujuan yang akan kamu lakukan. Nah, jadi dengan bentuk perjalanan hidup kamu di sini, peta perjalanan ini gambarannya itu mengatakan bahwa kamu mampu dan kamu adalah sebuah orang yang cukup berkompeten dalam apa yang kamu lakukan ya. Nah, jadi di sini perjalanan dan siklus kehidupan kamu baik buruknya ini semua tergantung dalam diri kamu ya. Karena di sini kalau yang saya lihat saya menilai dari tahap awal ini perjalanan dengan siklus kehidupan. Gambaran kedepannya itu adalah kamu mampu, kamu bisa melakukan yang terbaik di bulan Oktober. Coba kita akan melihat lagi apa yang akan kamu hadapi. Yang akan kamu hadapi dalam mencapai sesuatu hal yang positif dan negatif ya. Di sini kalau yang saya lihat adalah pemikiran dan bentuk usaha kerja keras ya. Nah, ini adalah bentuk baiknya. Bentuk baiknya ini disertai juga dengan open, dengan trace ya. Nah, dari sini kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Ini adalah bentuk pemikiran kamu yang cukup positif ya. Bentuk pemikiran kamu tuh yang cukup bisa menarik lawan perhatian. Nah, jadi di sini adalah pikiran yang cukup positif ya. Nah, jadi bisa melakukan sebuah bentuk rencana dan bisa membahas sebuah apa yang akan kamu lakukan. Di sini memang bisa dibilang kartu yang cukup menantang, tapi juga ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kamu inginkan, tidak bisa kamu ketahui gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang memang bisa kamu gambarkan dengan sesuatu yang harus kamu prediksikan, sesuatu yang harus kamu pertimbangkan dengan lebih seksama ya.
Karena di sini kalau yang salah adalah ini mengenai tentang sebuah kerja keras dan sebuah tenaga. Karena di sini ini mengenai tentang sebuah bentuk pemikiran, bentuk rencana tujuan yang akan dilakukan dalam sebuah usaha untuk mungkin bekerja ataupun mungkin membangun sebuah kerjasama ataupun membentuk sebuah bentuk peluang untuk dilakukan sebuah perencanaan ya. Karena di sini adalah kartu yang cukup menantang. Kedua-duanya adalah kartu yang cukup menantang, tapi di sini adalah sebuah sisi positif yang baik ya. Positif yang memang cukup berat ya dengan sebuah resiko ya, menghabiskan ataupun mengorbankan banyak pemikiran, jiwa dan usaha kamu. Tetapi di sini tenaga kamu di sini bukanlah hanya sebagai sia-sia saja, tapi di sini adalah harapan untuk bisa lebih maju ke depannya ya. Jadi kamu tidak perlu takut dan bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam berpengharapan bagaimana apa yang akan kamu sikapi. Coba di sini kita akan melihat bentuk pengaruh emosional kamu yang positif. Pengaruh emosional dalam menghadapi segala sesuatunya ya. Dari sisi hal yang positif, ini yang salah adalah mengenai tentang sebuah orphan. Karena di sini karena kamu adalah memiliki sebuah ketakutan ya. Karena kehidupan saat ini memang itu ada sebuah hal yang wajar. Cuman di sini kamu tidak perlu takut. Kamu nanti bakal mendapatkan sebuah dukungan, nasihat dan saran solusi bimbingan yang akan kamu diarahkan ke depannya bagaimana akan kamu capai ya. Jadi di sini yang salah adalah kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan sebuah bentuk keterampilan. Sebuah emosi, sebuah pertahanan, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Yang bagaimana di sini itu diingatkan bahwa kamu harus memiliki sebuah bentuk pilihan ya. Bagaimana akan kamu sayangi, bagaimana akan kamu hadapi dalam segi kebenaran spiritual. Dan mungkin di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menenangkan diri kamu dalam memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hidup kamu. Apa yang harus kamu lakukan nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif ya. Nah, jadi di sini dengan kartu Tris, ini juga memberikan sebuah bentuk kedamaian, bentuk kenyamanan yang akan kamu sikapi. Jadi, emosional pengaruhnya ini di sini mengenai tentang sebuah kemampuan untuk bisa lebih banyak menjiwai ya. Ada sesuatu yang memang harus bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan sesuai dengan bentuk pengetahuan, pembelajaran hidup kamu dan jalan resolusi terbaik bagaimana akan kamu sikapi. Nah, jadi kamu itu pengaruh emosional kamu itu ada sesuatu hal yang cukup positif yang cukup bisa kamu capai dengan baik ya. Nah, jadi bentuk pemikiran kamu dan usaha kerja keras kamu itu semuanya itu berdampak sesuatu hal yang cukup baik. Asalkan kamu tidak perlu takut, maka semuanya itu akan bisa berjalan dengan sukses dan tanpa ada sesuatu yang menghadang ya. Itu adalah segi energi yang cukup positif ya. Sedangkan kita akan melihat sisi negatifnya, apa yang akan kamu hadapi jika kamu bisa mengambil kartu yang negatif ya, kartu yang berlawanan. Pertama di sini kita akan melihat ada judication, ada concern ya. Judication mengenai tentang yang namanya sebuah bentuk peradilan ya. Yang mana di sini kalau yang salah adalah masalah kamu ini cukup bisa menguntungkan dan bisa merugikan kamu. Tergantung dari sisi positif yang melawan kamu ataupun kamu melawan sebuah arus ya dalam hidup kamu. Jadi di sini mengenai tentang sebuah akibat yang mungkin mengajukan, melayani ataupun sesuatu yang mungkin dikeluarkan ataupun ditolak ya. Jadi apapun di sini mungkin kamu bakal mendapatkan sesuatu yang mungkin mungkin kamu dilarang ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, sehingga apa yang kamu lakukan di sini banyak melakukan sebuah bentuk perselisihan, masalah demi masalah yang datang ya, sehingga apa yang kamu capai di sini yang salah adalah sebuah harapan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi, sebuah harapan tapi tidak sesuai dengan jalannya waktu, sehingga kamu lebih banyak mengambil sesuatu yang memang susah untuk bisa kamu capai dengan penghasilan yang cukup baik ya. Hasil yang maksimal di sini adalah kamu kurang adanya sebuah fokus. Kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kekhawatiran dan kamu mendapatkan sebuah sikap yang mungkin tidak mendapatkan sebuah jalan resolusi terbaik ya. Concern ini mengenai tentang sebuah kartu yang cukup menantang ya. Sehingga kamu lebih banyak dilanda sebuah kecemasan, kebingungan dan ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus ya. Sehingga banyak kondisi mental yang cukup menekan kamu, cukup tertekan ya gitu. Jadi jelas apa yang harus kamu lakukan tapi tidak ada sesuatu kecenderungan yang positif ya. Jadi lebih banyak menghancurkan dan lebih banyak terpaut dalam sebuah
rasa pesimis dan ketakutan, bimbang dan ragu-ragu dalam mencapai apa yang menjadi hidup kamu, ya. Jadi di sini kamu lebih banyak diperingatkan bahwa untuk lebih banyak mempertimbangkan sesuatu secara seksama dan secara lebih matang dan dewasa, ya. Karena di sini kalau kamu sembarangan dalam mengambil keputusan, maka kamu akan dihadapkan dalam sebuah penolakan, penipuan, pesimis, kebingungan, kurangnya sebuah kebebasan, sehingga apa yang kamu lakukan di sini adalah berakhirnya dalam sebuah kerugian. Nah, ini adalah bentuk sebuah energi yang cukup tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif, ya. Nah, kalau dengan pengaruh emosionalnya bagaimana? Pengaruh emosional yang akan kamu hadapkan untuk melakukan segala sesuatunya ini dihadapkan oleh kartu Ships and Male Female, ya. Ships ini mengenai tentang sebuah ketakutan, fobia ataupun perjalanan hidup kamu, ya. Yang saya lihat di sini adalah apa yang bisa kamu capai di sini, kamu lebih banyak dipengaruhi oleh yang namanya sebuah tindakan, relasi, reaksi ataupun pengaruh tindakan yang negatif, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah ketakutan, fobia cukup berlebihan, tidak ada sebuah tindakan yang positif, sehingga kamu lebih banyak muncul dalam sebuah harapan yang mungkin lebih banyak iming-iming daripada dalam sebuah tindak kenyataan. Apa yang kamu hadapi di sini, apa yang kamu inginkan, tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Nah, sedangkan di sini untuk kamu kartu male female ini mengatakan tentang sebuah apa yang harus kamu capai di sini. Kamu lebih banyak mewujudkan kehidupan kamu dengan sesuatu yang mungkin tidak mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Mungkin dari sini adalah sebuah kebingungan gender ataupun sebuah perubahan sepanjang waktu kamu. Terkadang kamu bisa mengambil sepanjang waktu dengan mengambil dua sisi, mengambil dua waktu, dua tempat dengan dua sikap yang cukup berbeda. Terkadang kamu bisa menjadi seorang bapak ataupun seorang ibu, ataupun mengambil sebuah tanggung jawab yang besar sehingga kamu terdorong untuk melakukan sesuatu hal yang lebih besar dengan tanggung jawab, ya, mandiri, matang dan lebih dewasa ke depannya. Sehingga kamu lebih banyak kebingungan. Mungkin saja kamu bisa menghadapi sebuah masalah dengan ginekologi ataupun memang sesuatu yang memang berhubungan dengan tindak tanduk gitu, ya. Jadi sehingga kamu susah untuk bisa melakukan apa yang bisa kamu capai. Sehingga kartu dengan ini, kartu male dan female, ini mengatakan bahwa kamu kurang percaya diri, kamu kurang percaya pada jiwa kamu untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini adalah bentuk pengalaman kamu. Kamu hanya bisa mengenang di masa lalu, tapi kamu tidak membuat sebuah masa-masa yang indah, masa-masa yang sekarang yang kamu hadapi. Sehingga kamu lebih banyak, mungkin kamu seorang laki-laki, berbadan laki-laki, tapi jiwa kamu ada sedikit jiwa seorang wanita. Mungkin juga kamu adalah berbadan wanita, tetapi kamu punya sifat kelaki-lakian gitu, ya. Nah, jadi di sini adalah mewakili bahwa bukan seperti kalian itu tidak normal, tetapi kalian itu ada memiliki sebuah dua sifat yang lebih mendominasi, ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, memang kamu berbadan seutuhnya seorang laki-laki, tetapi kamu jiwamu ada seorang wanita. Ada juga, namun sebaliknya, jika kamu adalah berbadan wanita tapi punya sifat jiwa seorang laki-laki, karena itu semuanya itu memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ketakutan, ya. Yang tadinya kamu bisa berjalan lebih kuat, malah kamu lemah di tengah jalan. Yang seharusnya kamu bisa memikul sebuah tanggung jawab yang besar, malah kamu berhenti sebelum mencapai akhir finish, ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah bentuk peradilan, sebuah bentuk fokus dan kekhawatiran. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif, ya. Sehingga di sini yang salah adalah fobia demi fobia, ketakutan demi ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini adalah kamu hanya bisa mencapai sebuah keperadilan, mencapai sebuah intuitif penilaian kamu, sehingga kamu lebih banyak mencari sebuah kebenaran, sehingga kamu tidak mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal, sehingga apa yang kamu capai amburadul, hancur dan berantakan. Nah, jadi itulah kamu sudah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dengan sisi baiknya, positifnya, buruknya, dan negatifnya. Pengaruh emosional semua pasti akan mendapatkan sama-sama memiliki sebuah satu sisi kelemahan dan kekuatan, ya. Jadi
Kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri, karena yang saya lihat di sini masa depan kamu bagus di bulan Oktober. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapinya, ya. Jadi kamu jangan sampai salah mengambil sebuah jalan. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, apa yang akan bakal kamu dapatkan dalam mencapai apa yang menjadi keinginan dan sebuah harapan kamu nantinya. Pertama ada kartu wine, yang kedua ada kartu planes, yang ketiga ada kartu water, ya. Nah, pertama ada kartu wine, ini mengenai tentang sebuah mengubah tata cara hidup kamu, mengubah sebuah kehidupan kamu seperti apa, ya. Di sini kartu wine, hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa kamu atasi, cuman kamu harus bisa menghadapinya, menggunakan dan melawannya supaya kamu lebih banyak bersiap menolak sebuah perubahan dan perubahan arah dan tujuan yang jelas, dan kamu harus bisa memberikan sebuah perubahan yang cukup meyakinkan dan cukup percaya diri bahwa kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik. Jadi kamu tidak melakukan sesuatu hal yang lebih buruk ke depannya dengan sebuah harapan yang cukup merugikan diri kamu sendiri, ya. Terus yang kedua, di sini ada kartu water, ya. Kartu water mengatakan tentang yang namanya sebuah creation, sebuah kreasi, ya. Sebuah kreasi, sebuah penciptaan, ya. Di sini ada kartu water, ini mengenai tentang yang namanya sebuah kepercayaan diri, jujur pada emosi kamu yang lebih stabil, dan jangan biarkan diri kamu lebih banyak menghambat pertengahan jalan kehidupan kamu. Pertimbangkanlah apa yang lebih penting yang membuat kamu tuh lebih bahagia, ya. Jadi kamu punya keimanan, jiwamu akan Tuhan kamu, dan kamu bisa melakukan segala bentuk perjalanan hidup kamu dengan sebaik-baiknya. Pertimbangkanlah baik buruknya, dan apa yang kamu capai di sini adalah kamu jangan sembarangan dan jangan terlalu sembrono, ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan. Dan terus yang ketiga, ini mengenai tentang sebuah plans, ya, sebuah bentuk pertumbuhan dan sebuah bentuk peningkatan, ya, apa yang harus kamu capai dalam kehidupan kamu. Ya, jadi di sini plans, ya, ini mengenai tentang yang namanya sebuah kehidupan kamu dari hal-hal yang kecil sampai dari hal-hal yang besar. Itu bisa bertumbuh dan bisa mendapatkan apa yang bisa kamu capai dengan hidup kamu awal yang baru, ya. Jadi sebuah harapan bisa kamu coba dari awal hidup baru, sebuah dari awal tahap baru, dan apa yang bisa kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Tingkatkanlah rasa kreativitas dan bentuk pemecahan masalah kamu. Jadi kamu harus bisa lebih mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu, dan kuatkanlah imanmu, hati jiwa kamu dalam berprestasi ataupun melakukan sesuatu dengan hal yang cukup fantastis ataupun sebuah perubahan yang cukup baik, ya. Jadi kamu tidak perlu takut dalam mengekspresikan sesuatu ataupun melakukan sebuah rencana dalam mewujudkan kesejahteraan hidup kamu. Nah, jadi itulah bentuk proses kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, yang harus kamu sikapi, ya. Jadi untuk kamu orang Shio tikus, menurut saya sangat bagus sekali di bulan Oktober. Tapi semua tergantung dari kamu sendiri, bagaimana kamu mengambil sebuah jalan yang A ataupun jalan B. Jalan A, jalan yang positif, jalan B, jalan yang negatif. Itu semua tergantung dari cara pola berpikir kamu. Baik atau tidak, benar buruknya itu semua tergantung dari cara berpikir kamu yang logika, secara matang dan secara lebih dewasa, ya. Jadi kamu sikapilah dengan penuh kebaikan dan sikapilah dengan penuh lebih maju ke depannya, ya. Oke teman-teman, untuk kamu orang Shio tikus, saya akan beralih ke bagian asmara percintaan, ya. Untuk kamu orang Shio tikus, dari segi emosional, cinta dan perasaan antara si dia dengan dirimu, dengan bagaimana kita akan melihat antara si dia dengan kamu, ya. Harapannya itu dia adalah memikirkan bahwa dia pengen bahwa kamu dengan secara lebih lantang mewujudkan bahwa kamu bisa lebih banyak berbicara dengan bahasa cinta. Dia pengen bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah bentuk perhatian, bisa memberikan sebuah bentuk keinginan dan sebuah harapan untuk supaya hubungan kalian bisa lebih mesra, lebih romantis dan lebih serasi, lebih selaras dan lebih seimbang. Pengennya adalah sebuah bentuk spiritual connection, adalah sebuah bentuk memberikan sebuah keinginan bahwa
sebuah pemikiran, hati dan jiwa lebih terasa dan lebih terkoneksi kepada diri kamu sendiri. Pengennya supaya kamu bisa mendapatkan sebuah kenyamanan bahwa kamu tahu bahwa dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, dan bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan di sini adalah mengenal tentang sebuah relationship, ya, sebuah koneksi dalam sepanjang masa ataupun sepanjang waktu, ya. Pengennya supaya kamu bisa menunjukkan bentuk perhatian, mungkin ya dengan kebersamaan, mungkin juga dengan lebih banyak berkomunikasi di antar phone by phone, ya, ataupun mungkin telepon antara waktu, bertelepon dengan mungkin kesediaan waktu ataupun kesediaan waktu bersama, makan, ataupun waktu senggang supaya bisa lebih banyak merasakan seperti bumbu-bumbu cinta ya yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini semua kembali dengan sebuah keinginan, tetapi semuanya itu berdasarkan sebuah relaksasi kehidupan ya. Nah, jadi dia menginginkan bahwa kamu itu bisa lebih peduli, lebih banyak perhatian, dan tunjukkanlah dengan bahasa cinta kamu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dari sisi segi antara perasaan, cinta, emosional diri kamu dengan si dia ya. Jadi di sini ini mengatakan bahwa Anda kata practice compassion, you are limitless, express love through the gift ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah belas kasih, sebuah bentuk perhatian ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya lihat ya, kamu orangnya kurang peka ya. Nah, jadi diharapkan supaya kamu lebih banyak memberikan sebuah fresh perspektif ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah kesejukan, kenyamanan, kejernihan dalam berpasangan. Dan memang di sini kamu selalu menganggap bahwa dia itu adalah segala-galanya. You can do anything you choose ya. Nah, jadi kamu bisa melakukan segala sesuatunya untuk dia ya, dan bisa memberikan sesuatu dengan sesuatu harapan bahwa kamu bisa mengungkapkan segala sesuatunya dengan harapan cinta, dengan sesuatu pemberian ataupun sebuah harapan, doa dan dukungan ya. Jadi memang di sini memang kamu sudah merasakan bahwa a small token of love can convey great appreciation ya. Apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Hidup kamu di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi jatuh bangun, karena memang ya ini mengatakan bahwa kamu orangnya kurang cukup peka. Jadi mungkin di sini kamu harus bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan menunjukkan bahwa kamu benar-benar mencintai dia, menyayangi dia gitu ya, dengan sepenuh hati kamu, dan kamu bisa menunjukkan sebuah bentuk kepekaan. Memang itu sangat susah sekali, tapi setidaknya kamu menunjukkan untuk sebagai hubungan lebih spesial itu tidak ada sebuah masalah. Jadi kamu tunjukkanlah dan bahwa kamu bisa meyakinkan bahwa si dia adalah segala-galanya buat kamu dan sebaliknya ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu bagian asmara percintaan sudah cukup dimengerti dan mengenai tentang siklus kehidupan kamu, itulah yang bisa saya bacakan melalui gambaran pesan kartu tarot pesan alam semesta ya. Oke teman-teman, di sini bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 1963 5839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.